Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh, lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh, lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Kami percaya akan kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, Engkau tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, janji-Mu selamanya
tak pernah gagal. Biarlah pujian ini menyatakan iman kami yang memegang teguh janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dan Engkau Tuhan yang menjanjikannya adalah pribadi yang setia, yang berkuasa untuk menggenapi janji-janjinya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini masih sekitar kisah dari Daud yang diurapi dan menuju tahta kerajaannya. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur, dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan melepaskan musuhku pergi, sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel
di Rama, dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel, dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang itu, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Sampai di sini firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan firman pada pagi hari ini berkisah tentang perjalanan Daud menuju tahta kerajaannya. Semakin Daud berprestasi, semakin Saul terobsesi untuk membunuh Daud. Namun karena teguran Yonatan putranya, Saul urung membunuh Daud. Bahkan sikapnya itu dikuatkan dengan suatu sumpah. Tapi ternyata sumpah hanya bertahan di bibir saja. Saat Daud kembali menang perang, kedengkian Saul terhadap Daud menggelora kembali. Seperti perikop yang lalu, kita melihat untuk menyingkirkan Daud, Saul menggunakan berbagai macam cara. Cara satu tidak berhasil, cara lain digunakan. Hidup Saul semakin merosot. Kedengkian membuat Saul tidak fokus pada tugas memimpin bangsanya. Perhatiannya terkuras hanya untuk memikirkan bagaimana dapat membinasakan Daud. Di satu sisi jelas kekalapan Saul merupakan akibat dari ketidaktundukannya pada kehendak Tuhan, dan sekaligus penghukuman Tuhan atas kedegilan hatinya. Namun di sisi lain, Saul sendiri menolak bertobat dari dosanya. Saya yakin dia tahu, menyadari apa yang diperbuatnya itu salah, tetapi kedegilan hatinya menolak untuk bertobat. Bagi Daud, perjalanan menuju puncak sepertinya masih harus melewati jalan yang panjang. Berulang kali di dalam pasal ini, bagaimana dia harus melarikan diri dari rencana keji Saul untuk menyingkirkannya. Juga ada di pasal-pasal, beberapa pasal ke depan. Syukurlah kepada Tuhan, dalam salah satu pelariannya, ia menjumpai Samuel, hamba Tuhan, Nabi Allah. Dalam pengurapan Samuel, Daud terlindungi. Kepenuhan Roh Kudus mencegah orang-orang berbuat jahat di sekitar Daud. Bapak Ibu, dari perikop ini kita belajar beberapa karakter seseorang. Tentu kita tidak mencontoh yang tidak baik, seperti Saul yang pendendam, pendengki, iri, dan egois. Yang pertama kita belajar dari Yonatan, yang menjadi pendamai antara Daud dan Saul. Menenteramkan dengan menunjukkan fakta-fakta apa yang dikerjakan Daud sungguh amat baik bagi Saul. Hal itu sempat membuat Saul reda dari marahnya dan menerima kembali Daud, walaupun Saul tidak bisa dipegang janjinya. Tapi kita melihat Yonatan, satu pribadi yang menjadi penengah, peneduh
bukan provokator, tetapi pendamai. Lalu yang kedua, sosok Samuel sebagai orang tua rohani yang melindungi anak rohaninya. Karena memang Daud tidak bersalah dalam wibawa ilahinya, di mana dia penuh dengan kuasa Roh Kudus, menghadirkan hadirat Allah. Dan kita melihat berkali-kali, 3 kali Saul mengirim utusan untuk menangkap Daud, tetapi utusan-utusan itu rebah karena ada kuasa Roh Kudus di sekitar Samuel. Saya memahaminya sebagai kuasa dari hadirat Tuhan, bahkan sampai Saul sendiri juga mengalami itu. Sungguh pengalaman rohani yang luar biasa. Saya pun merindukan bisa menjadi hamba Tuhan seperti Samuel, di mana ketika terjadi ada konflik di antara jemaat misalnya, kehadiran saya oleh kuasa Roh Kudus menentramkan, menenangkan, mengendalikan suasana, sehingga tidak mengizinkan perbuatan-perbuatan jahat terjadi. Sungguh suatu fenomena yang dahsyat. Mari jemaat rindukan hal itu. Inilah berita firman Tuhan hari ini. Belajar dari 2 pribadi. Pribadi pendamai dan pribadi yang penuh dengan wibawa ilahi. Karena menghadirkan kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan keadaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk lawatan-Mu sepanjang 2 hari dalam retreat Jemaat JKI Sema. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk 5 jiwa baru yang memberi diri untuk dibaptis dan memberi diri untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Hari ini dan seterusnya Tuhan meneguhkan iman percayanya, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, seperti firman yang kami dengar hari ini. Daud diurapi Tuhan dan Tuhan meluputkan segala kejahatan yang ingin membinasakan dia, dan oleh pertolongan Tuhan, Daud dipeliharakan dan hidupnya makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan rencanakan atas hidupnya digenapi setahap demi setahap, di mana Tuhan mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Kami juga rindu hidup kami penuh dengan Roh Kudus, bergerak bersama dengan Roh Kudus. Bahkan hari ini kami melihat dari pribadi Yonatan yang pendamai dan Nabi Samuel yang penuh pengurapan Roh Kudus, mengendalikan keadaan, tidak mengizinkan kejahatan terjadi. Kami rindu hidup kami juga demikian. Allah Roh Kudus, pakailah hamba-Mu dan nyatakan kuasa-Mu. Hamba-Mu rindu juga menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah pelayanan bersama dengan umat-Mu. Ini doa kami Tuhan, hari ini mempersiapkan ibadah esok pagi, ibadah raya. Ibadah yang akan menjadi momen luar biasa perjumpaan Tuhan dengan umat-Nya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Tasina, juga para pelayan-pelayan musik dan pujian. Persiapkan jemaat-Mu hari ini, menguduskan diri, tubuh, jiwa, roh untuk pertemuan yang indah ibadah raya. Umat Tuhan berjumpa, menyatakan bakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat mempersiapkan ibadah. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.